Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita sampai saat ini masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kemudian sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW tidak hanya diakui oleh kalangan umat Islam saja, tetapi non-muslim pun terus memuji akhlak beliau. Bahkan sampai-sampai beliau dijuluki gelar Al-Amin karena kejujurannya. Dan karena kemudiannya pula, beliau menyebarkan agama Islam hingga ke seluruh dunia, bahkan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Berikut ini adalah sejarah singkat Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat yang akan saya ceritakan dan saya kutip dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khulasan Nurul Yakin. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi di kota Makkah pada tahun gajah. Beliau wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di kota Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim karena sewaktu dalam kandungan ayahnya telah wafat. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW banyak hal berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Pada saat itu adalah masa Zahiliyah. Zaman Zahiliyah adalah zaman kebodohan, di mana saat Rasul belum lahir, orang-orang bisa menyembah berhala, main judi, mabuk-mabukan, maksud kemana-mana, sehingga pada saat itu kehidupannya sangatlah kacau dan tidak teratur. Peristiwa Tahun Gajah. Tahun Gajah adalah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha pada masa kelahiran Nabi. Hendak menghancurkan Ka'bah karena pada saat itu bangsa Quraisy sangatlah terhormat dan setiap tahunnya ramai umat manusia yang pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, yang membuat Raja Abraha ingin membelokkan manusia agar tidak datang lagi ke Makkah, melainkan ke gereja besar yang telah didirikannya itu. Tetapi usahanya tidak berhasil, tidak ada satupun orang yang datang ke gerejanya. Lalu Abraha sangat marah, kemudian mengirimkan pasukan besar gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah SWT mengutus burung abadi yang membawa sijil kepada mereka hingga mati. Peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan saat dalam kandungan pun beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, dan di usia yang ke-6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibunya, sehingga beliau menjadi yatim piatu. Dan di usia yang ke-8 tahun beliau ditinggal oleh sang kakek Abdul Muthalib. Kehidupan yang Rasulullah jalani dapat dijadikan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Perjalanan ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang pada saat Nabi berusia 9 tahun. Ada yang mengatakan 13. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya setelah ditinggal wafat oleh kakeknya. Paman Nabi mengasuh serta menjaga Nabi hingga Nabi berumur 40 tahun lebih. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke negeri Syam selama 2 kali. Yang pertama pada saat umur 9 tahun, ada yang mengatakan 13. Yang kedua saat berumur 25 tahun. Dibelahnya dada Nabi. Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril saat berusia 4 tahun. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hadis dan segumpal darah dari dada Nabi. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menata kembali ke dada Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira saat umur 40 tahun. Beliau menyerahkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak umat manusia agar menyembah hanya kepada Allah SWT. Adapun orang yang pertama kali masuk Islam atau yang kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yakni istri Siti Khadijah, sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, kemudian anak angkatnya Zaid bin Haris, kemudian Zubair. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad mulai menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Adapun tanggapan orang Quraisy pada saat itu adalah sangat parah dan melarangnya, bahkan nyawa Nabi hampir terancam. Masa kerasulan Nabi yaitu pada tahun 10 kenabian, yaitu pada saat Amul Husni, yaitu tahun luka cita, di mana Rasulullah SAW kehilangan dua orang tersayangnya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kemudian pada saat itu umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril untuk melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu. Wafatnya Rasulullah SAW, terjadi peristiwa yang sangat sedih di mana Nabi Muhammad yang mulia ini wafat pada usia 63 tahun di kota Madinah. Adapun reaksi sahabat-sahabatnya saat mendengar bahwa Rasulullah wafat yaitu sangat sedih, terutama sahabat dekatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Demikian ceramah singkat ini, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk meneladani akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.